Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bapak, yaitu Bapak Muhammad Sidki Hidayat. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan mengajar mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Dengan materi yang Bapak akan sampaikan yaitu tentang pengenalan komponen komputer. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Langsung saja kita mulai pembelajaran pada kali ini. Nah, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran, Bapak akan bertanya kepada anak-anak semuanya. Apakah ada atau ada yang tahu tentang jenis-jenis komponen-komponen komputer? Wah, nampaknya anak-anak sekalian belum mengetahui apa saja jenis-jenis komponen komputer ya. Maka dari itu, mari kita pelajari lebih lanjut pada materi kali ini, yaitu materinya tentang pengenalan komponen komputer. Sebelum kita beranjak lebih jauh tentang mengenal komponen-komponen komputer, kita akan pahami apa sih itu komputer. Nah, komputer yaitu alat atau alat komunikasi yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari yang berfungsi untuk mempermudah kita dalam melakukan segala sesuatu atau segala urusan. Nah, komputer awalnya berupa mesin hitung atau kalkulator. Pada pembelajaran kali ini, media yang akan Bapak gunakan yaitu media pembelajaran interaktif. Nah, pada media pembelajaran interaktif ini, anak-anak dapat mengetahui atau dapat belajar menggunakan media tersebut. Tujuan diadakannya media pembelajaran interaktif ini untuk menambah daya ingin tahu anak dan menambah motivasi anak dalam belajar. Pada media pembelajaran interaktif ini, yang pertama, ada materi yang akan kita pelajari. Yang kedua, ada evaluasi yang anak akan kerjakan. Evaluasinya berupa pilihan ganda. Oke, seperti yang Bapak sampaikan pada awal, materi yang akan kita pelajari pada kali ini yaitu tentang mengenal komponen-komponen komputer. Nah, komponen-komponen komputer itu banyak sekali anak-anak. Yang pertama ada casing. Casing komputer. Apa sih casing komputer itu? Casing komputer yaitu alat atau benda yang digunakan untuk menyimpan seluruh komponen-komponen komputer. Casing komputer melindungi para komponen komputer dari debu, dari air maupun dari cuaca yang tidak beraturan. Nah, casing komputer ini biasanya terbuat atau terdiri dari bahan aluminium atau bahan plastik. Selanjutnya ada monitor. Apa sih monitor itu? Fungsi dari monitor yaitu menghasilkan output berupa visual. Monitor fungsinya seperti televisi. Nah, tetapi berbeda pada monitor komputer. Monitor ini mengeluarkan cahaya, gambar, atau berupa grafis yang kita inginkan. Ketiga, ada motherboard. Apa sih itu motherboard? Motherboard memiliki fungsi untuk menyimpan perangkat-perangkat komputer
Seperti contohnya ada prosesor, RAM, dan ada heatsink pen. Nah, di motherboard ini, para komponen komputer tersebut disimpan atau memiliki slot-slot tertentu. Nah, komponen komputer selanjutnya atau yang keempat anak-anak ada prosesor atau sering disingkat CPU. Apa sih singkatan dari CPU? Ya, singkatan dari CPU yaitu Central Processing Unit. Apa sih fungsi dari prosesor atau CPU? Fungsi dari prosesor atau CPU sebagai otak dari komputer atau memiliki fungsi lain yaitu untuk mengendalikan semua proses yang ada pada komputer. Perangkat yang kelima ada power supply ya anak-anak. Power supply yaitu perangkat yang berfungsi untuk merubah arus AC menjadi arus DC. Nah, power supply ini tujuannya untuk mengalirkan aliran listrik ke seluruh komponen komputer yang ada pada motherboard. Komponen komputer selanjutnya ada hard disk. Apa sih hard disk? Hard disk berupa perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Nah, hard disk ini berfungsi sebagai penyimpanan data ya. Data anak-anak yang ada di komputer seluruhnya disimpan pada hard disk komputer. Perangkat atau komponen selanjutnya yaitu RAM atau Random Access Memory. Nah, kegunaan RAM sama seperti kegunaan hard disk, menyimpan data. Tetapi perbedaan RAM dengan hard disk yaitu ada perbedaannya anak-anak. Kalau hard disk tadi menyimpan data secara permanen, nah kalau RAM atau Random Access Memory menyimpan data secara tidak permanen atau sementara. Nah, jadi ketika data diproses pada komputer atau komputer dinyalakan, RAM yang bekerja seperti itu. Selanjutnya ada VGA card. Nah, VGA card ini berfungsi sebagai grafis. Jadi ketika anak-anak memiliki hobi atau sukanya mengedit video, mengedit foto, atau menghasilkan gambar-gambar yang memiliki grafis tinggi, nah di sini VGA card komputer kalian harus bagus atau baik gitu. Jadi untuk menghasilkan grafis yang lebih tinggi. Komponen selanjutnya ada heatsink pen. Nah, di heatsink pen ini memiliki bentuk yang seperti kipas ya anak-anak. Jadi di tengahnya ada kipas. Nah, komponen tersebut berfungsi untuk menyalurkan panas dari prosesor agar prosesor tidak overheat seperti itu, atau prosesor tidak kepanasan dan menjadikan komputer blue screen. Nah, jadi anak-anak, komponen-komponen inti komputer ada 9 komponen yang perlu kita ketahui. Mengapa sih kita perlu mengetahui komponen-komponen komputer? Karena pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, anak-anak akan diajarkan untuk merakit komputer. Sebelum anak-anak merakit komputer, anak-anak perlu mengetahui jenis-jenis dan komponen-komponen komputer beserta fungsinya agar anak-anak bisa merakit komputer dengan baik dan benar. Nah, mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan saja. Apabila ada pertanyaan atau anak-anak masih kurang memahami tentang komponen komputer, bisa kita pelajari lebih lanjut lagi. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.